Kami akan menemui Kepala BP3MI Riau untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap para pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kita temukan faktanya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Riau bersama dengan Bapak Fani Wahyu Kurniawan. Pak Fani, sebelumnya terima kasih sudah menerima tim fakta di sini. Langsung saja Pak, terkait dengan update terkini soal penembakan yang dialami oleh WNI di Malaysia. Sejauh ini bagaimana update-nya? Berdasarkan informasi dari korban yang setelah bisa diverifikasi kemarin, 4 korban yang masih dirawat, 2 korban itu sudah bisa diajak verifikasi. Bahwasanya pengakuan dari korban itu tidak melakukan perlawanan terhadap APMM-nya Malaysia, sehingga menjadikan ini ada 2 versi. Kami harapkan pemerintah Indonesia harapkan bahwasanya ini pemerintah Malaysia, khususnya polisi Diraja Malaysia yang sedang mengusut tuntas ini agar bersifat transparan. Apa yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh korban kita ini, warga negara Indonesia yang bahkan 1 diantaranya meninggal dunia. Untuk jelasnya memang masih belum dapat, tapi berdasarkan pengakuan lagi kemarin, speed yang mereka tumpangi atau berdasarkan ini mereka keluar dari wilayah dari Malaysia mau keluar ke Indonesia. Kan informasinya beredar bahwasanya mereka diserang atau warga negara kita, PMI kita menyerang duluan. Tapi akhirnya berdasarkan keterangan tidak menyerang duluan. Nah ini yang tadi kembali saya sampaikan bahwasanya kronologis ini berdasarkan versi-versi ini yang masih kita tuntut. Tentu memang dengan jalur yang mungkin bukan resmi sehingga terjadinya kegiatan pengamanan terhadap speed warga negara Indonesia yang di perairan Malaysia. Pak Fani, ini ada dari keterangan APMM di sana bahwa mereka mengaku perahu yang menampung WNI ini menabrak kapal dari APMM. Itu benar atau tidak? Informasi malah justru ditabrak. Justru kebalikannya, informasi dari sana justru kebalikannya. Sekali lagi, ini versi lagi berbeda. Versi lagi yang kita terima sebagai warga Indonesia dari korban yang sudah verifikasi berdasarkan dari keterangan pihak Malaysia. Ya tentu ini yang memang kita harapkan pihak Malaysia, pemerintah Malaysia benar-benar terbuka terjadi untuk terhadap kronologi ini. Ada keterangan juga bahwa mereka menyerang menggunakan parang begitu. Betul. Dari keterangan korban seperti apa itu? Keterangan korban memang ditemukan parang di dalam speed, tapi itu tidak digunakan untuk melakukan penyerangan. Sebaliknya mungkin kalau semacam kita logika aja ya, artinya kalau antar kapal dengan parang gimana menyerangnya. Dengan yang terjadi kebetulan adalah penembakan. Ya kita harapkan aja ini akan terjadi makin cepat untuk pelaksanaan verifikasi kepada korban, dan kita harapkan untuk pemerintah Malaysia khususnya di polisi Diraja Malaysia untuk mengusut seperti apa. Karena kalau memang ini masih belum melaksanakan, kemungkinan ya namanya 2 negara ya Mbak ya, 2 negara, warga kita negara Indonesia kita harus bela hak-hak mereka. Kita sebagai warga negara Indonesia, ya kita pengen secepatnya clear untuk masalah ini. Sebelum terjadinya penembakan, APMM sebelumnya sudah memberikan peringatan atau langsung melakukan penembakan, Pak? Dari keterangan korban seperti apa? Tapi sekali lagi yang kita sesalkan, harusnya tidak sampai terjadi penembakan tersebut. Ada informasi juga nggak Pak soal apa sebenarnya tujuan mereka ke Malaysia? Nah, kalau berdasarkan keterangan, kemarin juga sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Menteri bahwasanya mereka ingin pulang ke Indonesia. Jadi mereka ingin pulang, ada warga Indonesia yang ingin kerja migran untuk pulang, itu membayar uang atau membeli kepada agen untuk bisa dipulangkan ke wilayah Indonesia. Akhirnya datanglah speed tersebut untuk bisa membawa mereka ke wilayah Indonesia. Artinya perjalanan mereka ini tidak hanya sekali ini saja, sudah bolak-balik? Kalau memang berdasarkan dia memiliki kapal, artinya ini yang sedang dikapi serius oleh pemerintah aparat penegak hukum di daerah rumah korban, bahwasanya ini di sini mereka bekerja untuk menyiapkan speed untuk pulang pergi ke wilayah Indonesia. Mungkin kita masuk ke titik-titik jalur ilegal nih Pak. Ya. Dari BP3MI ada data-data tidak Pak, mungkin pemetaan jalur-jalur ilegal yang dilewati oleh para WNI yang menuju ke Malaysia menggunakan jalur ilegal? Untuk Provinsi Riau sendiri Mbak, memang kita kan daerah perbatasan yang cukup dekat dengan negara tetangga yang di Malaysia. Itu memang kami sudah men-tracing sebenarnya, tracing artinya daerah-daerah yang memang digunakan bisa dijangkau melalui speed atau kapal yang ke Malaysia di luar untuk pelabuhan-pelabuhan resmi ya. Mungkin diantaranya di sini ada di Rohil, di situ bisa melalui Panipahan atau di Kecamatan Sinaboy, atau di Rupat, di Dumai itu ada Medang Kampai, di Pantai Pelangi juga di sana, dan lalu di Rupat juga ada, serta di Inhil. Di Inhil bahkan kemarin kita terusnya bahwasanya sudah mulai bergeser pengiriman-pengiriman ilegal yang biasa dari
Medan Kampai Rupat ke Inhil di daerah Pulau Burung. Ini juga sudah kita koordinasikan dengan aparat penegak hukum khususnya di jajaran Kepolisian Daerah Riau untuk bisa mensinyalir atau men-tracking tempat-tempat yang kami sudah data pemetaan tersebut. Pengawasannya seperti apa sebenarnya? Kalau dari kami, dari pemerintah, itu kan kita melakukan sosialisasi. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat yang memang mereka minim informasi. Kita memberitahu gimana sih tata cara untuk berangkat yang benar, ataupun prosedur mereka untuk berangkat ke luar negeri, apa yang harus dilengkapi, dokumen persyaratan yang lain. Ya, dan tentunya yang paling utama adalah gimana upaya mereka untuk mencegah adanya sindikat TPPO ini. Tapi kenapa ribuan pekerja migran Indonesia ini masih memilih untuk melewati jalur ilegal, Pak? Inilah sebenarnya kami berupaya semaksimal untuk melakukan sosialisasi tersebut. Tapi kembali kebutuhan mereka, kebutuhan para masyarakat kita yang memang ingin cepat. Dan tadi saya sampaikan informasi yang hoax disampaikan oleh para indikat bahwasanya bekerja melalui jalur pemerintah lama, mahal, dan berbelit-belit. Mungkin itu seperti itu yang mereka sampaikan. Akhirnya mereka yang memang ingin bekerja di saat lowongan pekerjaan di Indonesia mungkin minim, akhirnya mereka mendapatkan tawaran bekerja ke luar negeri. Seperti itu. Dan ini tentu dengan iming-iming yang pasti fantastis atau janji-janji manis oleh para oknum atau para sindikat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Fani atas penjelasannya. Fakta yang kami temukan di lapangan bahwa ribuan pekerja migran Indonesia masih memilih jalur ilegal. Dari hasil penyamaran yang dilakukan oleh tim kami yang menyamar sebagai TKI membuktikan bahwa sindikat penyelundupan manusia masih beroperasi secara bebas. Kita harapkan semoga kejadian yang menewaskan Basri dan melukai beberapa WNI lainnya yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada 24 Januari 2025 merupakan kasus yang terakhir. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.